Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan di video kali ini yaitu untuk ujian tengah semester evaluasi pendidikan matematika itu menjelaskan materi dari materi 1 sampai 7. Nama saya Kurnia Nabawi dengan NIM 24+040036 dari Teknik Matematika B dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, Master Pendidikan. Pokok pembahasan yang pertama itu hakikat evaluasi, yang kedua subjek, objek, dan teknik evaluasi, pembelajaran serta rubik penskoran, yang ketiga taksonomi Bloom, alat evaluasi dan skala pengukuran, yang keempat tujuan instruksional, yang kelima validasi dan rehabilitas, yang keenam kemampuan matematis, dan yang ketujuh kemampuan matematis. Itu koneksi berpikir kritis, kreatif, literasi, dan high order thinking. Materi yang pertama yaitu hakikat evaluasi. Yang pertama dibahas dalam hakikat evaluasi adalah pengukuran. Pengukuran adalah pemberian angka terhadap satu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, namun dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Contoh pengukuran dalam bidang pendidikan yaitu mengukur prestasi belajar siswa dengan cara diberikan soal-soal berbentuk tes atau kuesioner dan pengolahan hasil jawaban mereka dalam bentuk angka-angka. Itu prestasi yang dicapai siswa. Pengukuran hasil belajar siswa diperoleh setelah beberapa pokok bahasan dari suatu materi matematika pada semester dilakukan pemberian tes. Hasilnya berupa nilai hasil belajar. B. Penilaian. Penilaian menurut para ahli, peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Jadi penilaian adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dalam hal apa bagaimana tercapaian tujuan pendidikan, apa dan bagaimana yang belum tercapai dan apa yang menjadi penyebabnya, serta apa tindak lanjutnya. Penilaian bersifat kualitatif atau berupa predikat atau pernyataan kualitatif, misalnya sangat baik, cukup, kurang, sangat bagus. Tujuan penilaian mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dan sikap pengetahuan dan keterampilan yang sudah atau belum dikuasai peserta didik, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetisi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetisi, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Fungsi penilaian itu menggambarkan sejauh mana seseorang peserta didik dapat menguasai suatu kompetensi, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, menentukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, sebagai kontrol bagi peserta didik dan tujuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Ciri-ciri penilaian yang pertama yaitu bahwa penilaian dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, dari penilaian pendidikan yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan bersifat kuantitatif. Ciri ketiga itu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Ciri keempat bersifat relatif. Teknik penilaian untuk kerja, teknik penilaian untuk sikap, teknik penilaian untuk tertulis, teknik penilaian proyek, teknik penilaian produk, teknik pengembangan portofolio, dan teknik penilaian diri. Contoh penilaian, salah satu ciri dalam pembelajaran berbasis kompetisi adalah dilakukannya penilaian terhadap pencapaian siswa pada setiap kompetisi dasar dan hasil penilaian dianalisis serta ditindaklanjuti. Rancangan penilaian disusun per kompetisi dasar. Misalkan dalam satu semester ada 8 kompetisi dasar, maka sebelum pembelajaran berlangsung telah disiapkan 8 set rancangan penilaian hasil belajar yang isinya sinkron dengan kegiatan pembelajaran. Untuk mengukur pencapaian kompetisi siswa, sebagai pengajar kita dapat berpedoman pada indikator pencapaian kompetisi yang dikembangkan sebagai tolak ukurnya. C. Evaluasi. Evaluasi menurut para ahli, menurut Wiersman dan Jurs, evaluasi adalah suatu yang mencakup pengukuran dan testing yang juga berisi pengambilan keputusan yang tentang nilai. Evaluasi menurut Bloom yang diikuti oleh Silverius, evaluasi sebagai
kita lihat adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam pribadi siswa. Beberapa definisi tersebut menjelaskan bahwa evaluasi adalah sarana untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Proses itu dilakukan melalui pengukuran, setelah itu dilakukan penilaian dalam rangka mengkategorikan baik, sedang, dan kurang. Dengan demikian, di dalam evaluasi ada pengukuran dan penilaian. Evaluasi berjalan baik dengan landasan pada prinsip-prinsip evaluasi. Manfaat evaluasi bagi orang tua seperti mengetahui tingkat kemajuan putra-putrinya di sekolah. Materi yang kedua, subjek, objek, dan teknik evaluasi pembelajaran serta rubrik penskoran. Subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan penilaian. Subjek atau pelaku evaluasi pendidik ialah orang yang melakukan kebijakan evaluasi dalam bidang pendidikan. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu untuk melakukan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian, maka mereka sebagai subjek evaluasi adalah guru. Untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala, maka sebagai subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didalui suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. Ada beberapa syarat untuk seseorang melakukan subjek evaluasi, di antaranya 1. Mampu melaksanakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh seorang evaluator adalah bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktik. 2. Cermat. Dapat melihat celah-celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi. Ketiga, objektif. Tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi agar dapat mengumpulkan data sesuai keadaannya. Selanjutnya, dapat mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti. Yang keempat, sabar dan tekun agar di dalam melaksanakan tugas, dimulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk menyusun proposal, menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan menyusun laporan, tidak gegabah dan tergesa-gesa. Kelima, hati-hati dan bertanggung jawab, itu melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh pertimbangan, namun apabila masih ada kekeliruan yang diperbuat, berani bertanggung risiko atas segala kesalahannya. B. Objek evaluasi. Objek atau sasaran evaluasi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena evaluator menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Jika objek penilaian tersebut dibagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, kegiatan sasaran tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh. Artinya, jangan hanya menilai segi penguasaan materi semata, tetapi juga harus menilai segi perubahan tingkah laku dan proses mengajar dan belajar itu secara andil. Ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam rangka kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir, di antaranya pengetahuan atau hafalan atau ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis atau penilaian, penghargaan, dan evaluasi. Ranah afektif. Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Menurut Cardwell dan kawan-kawan, ranah afektif menjadi 5 jenjang, antara lain penerimaan atau penaruh perhatian, menanggapi, menilai atau menghargai, mengorganisasikan atau mengatur, dan terakhir adalah karakterisasi. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan atau skill, dan dalam kemampuan bertindak individu ada 6 tingkat keterampilan, di antaranya gerakan refleks, keterampilan pada gerakan-gerakan dasar, kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, auditif, motoris, dan lain-lain. Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonian, dan ketepatan. Gerakan-gerakan skill mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-dikursif seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Teknik evaluasi. Teknik tes menurut Indra Kusuma adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan
seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Dalam kaitan dengan rumusan tersebut, sebagai alat evaluasi hasil belajar, tes minimal mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan tersebut, untuk menentukan kedudukan atau perangkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Teknik yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran yaitu aspek kognitif, aspek afatif, aspek psikomotorik. Dari rubrik penskoran. Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa, disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Dua tujuan penilaian rubrik. Dalam hal ini, tujuan dari penilaian rubrik yakni siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak, guru dan siswa, akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Tiga, isi rubrik. Setiap kategori mutu sebaiknya diberikan contoh-contoh kinerja agar mempermudah guru dan memberi peringkat. Secara singkat, scoring rubrik berdiri dari beberapa elemen, yaitu dimensi yang akan dijadikan dasar menilai kinerja anak didik, definisi dan contoh yang merupakan penjelasan mengenai setiap dimensi, skala yang akan digunakan untuk menilai dimensi, standar untuk setiap kategori kinerja. Macam-macam rubrik penilaian. Jangka penampilan atau konsisten dan fokus, penyokong feedback yang detail dan informatif, feedback yang fleksibel dan individual atau rubrik panduan penilaian. Penampilan feedback sumatif, penilaian metode pengajaran sendiri, langkah pengembangan rubrik. Ketiga, materi yang ketiga itu taksonomi Bloom, alat evaluasi dan skala pengukuran. Yang pertama, taksonomi Bloom. Taksonomi adalah sebuah kerangka yang untuk mengklarifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar serta hasil dari kegiatan pembelajaran. Taksonomi Bloom telah mempengaruhi pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, dan pendidikan guru. Jenis-jenisnya itu satu, ranah kognitif mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan perkembangan kemampuan dan skill intelektual. Di antaranya itu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, menciptakan. Kata kerja operasional ranah psikomotorik, meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Bisa teman-teman lihat pada tabel yang telah disiapkan. B. Alat evaluasi. Satu, alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes diartikan sebagai alat dan memiliki prosedur sistematis yang dipergunakan untuk mengukur dan menilai suatu pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten atau materi tertentu. Penggolongan alat evaluasi tes yaitu tes. Penggolongan jenis-jenis alat evaluasi tes yaitu menurut sifatnya tes dibagi menjadi dua, yaitu tes verbal dan non-verbal. Penggolongan atas dasar atau pengaruh kegiatan pembelajaran yaitu tes awal dan tes akhir. Berdasarkan aspek psikis, penggolongan tes atas dasar jumlah peserta yang mengikuti tes yaitu tes individu dan atau tes kelompok menurut perbuatannya dan menurut bentuk persoalannya. Yang kedua ada tes objektif, yang ketiga ada tes berstruktur, yang keempat ada tes uraian. 2. Alat evaluasi non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi melakukan pengamatan secara sistematis. Ada 4 macam evaluasi non-tes, yaitu angket, wawancara, pengamatan atau observasi, dan portofolio. Skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa bila digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif.
sebagai contoh, misalnya timbang emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas disebut dengan skala miligram, dan meteran dibuat untuk mengukur panjang dengan skala milimeter. Jenis skala pengukuran itu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Keempat, tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan secara nasional. Tujuan pendidikan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Gambaran tentang ciri-ciri kecerdasan yang perlu dikembangkan pada anak didik dapat ditemukan pada penentuan perumusan mengenai tujuan pendidikan, baik pada taraf nasional maupun taraf pengelolaan institusi pendidikan. Perumusan suatu tujuan pendidikan yang menetapkan hasil yang harus diperoleh siswa selama belajar, dijabarkan atas pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan nilai yang telah menjadi milik siswa. Tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional ini dapat dibedakan menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Menurut Gronlund dalam Harjanto, tujuan instruksional umum adalah hasil belajar yang diharapkan yang dinyatakan secara umum dan berpedoman pada perubahan tingkah laku dalam kelas. Tujuan instruksional umum merupakan serangkaian hasil belajar yang bersifat khusus, sedangkan tujuan instruksional khusus adalah hasil belajar yang dinyatakan dalam istilah perubahan tingkah laku khusus. Tingkah laku khusus adalah kata kerja yang dapat diamati dan diukur. Jadi contoh tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Pada contoh tujuan instruksional umum, menurut Hermawan, pada pokok bangun datar mata pelajaran matematika adalah siswa memahami pengertian dan fungsi bangun datar serta mampu menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Contoh tujuan instruksional umum pada pokok bahasan tentang logika mata pelajaran matematika, siswa dapat berpikir logis atau nalar dalam menyelesaikan masalah serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan instruksional yang kedua adalah tujuan instruksional khusus, merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Menurut Brel Sumakar dalam Harjanto, tujuan instruksional khusus adalah pernyataan yang menjelaskan rencana perubahan dari seseorang yang belajar tentang apa yang diinginkan jika ia menyelesaikan suatu pengalaman belajar. Di analisis tugas belajar, unsur pemahaman menunjukkan pada konsep atau dasar, dan unsur pengetahuan menunjukkan pada informasi verbal. Kedua unsur kiranya mutlak diperlukan karena tanpa pemahaman dan pengetahuan yang memadai sulit memperoleh sikap yang mantap. Hasil penyelidikan terhadap tujuan instruksional baik dalam aspek jenis perilaku maupun dalam aspek isi menemukan komponen konsep informasi verbal dan subsikap nantinya akan sangat berguna dalam perencanaan dan pengelolaan proses belajar mengajar yang membawa siswa ke hasil yang dituju. Yang kelima, tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Persyaratan tes. Sumber persyaratan tes didasarkan atas dua hal, yaitu menyangkut pengadministrasian dan dalam pelaksanaan. Fungsi tes secara umum sebagai alat mengukur terhadap peserta didik, sebagai alat mengukur keberhasilan program pengajaran. Ciri-ciri tes yang baik: validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas. Yang kelima, validasi dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat kemampuan suatu tes yang mengukur apa yang hendak diukur secara tidak langsung untuk meliputi tes dan skala yang terdiri atas sejumlah tugas yang dipilih untuk berfungsi sebagai indikator hasil belajar. Validitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu validitas logis, yaitu merupakan alat evaluasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan teoretik atau logika yang dilakukan oleh para ahli atau orang yang dianggap ahli. Ada tiga macam validitas teoretik, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas muka. Validitas empiris yaitu validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun eksternal. Validitas ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas produktif dan validitas kongruen.
B. Reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas mengacu pada keajegan hasil evaluasi, yakni konsistensi skor tes dari masa ke masa. Jika seorang guru memperoleh skor yang sama pada tes yang sama pada kelompok siswa yang sama pada waktu yang berbeda, maka dia dapat menyimpulkan bahwa hasil tes itu memiliki derajat reliabilitas tes yang tinggi dari suatu masa ke masa. Rate evaluasi atau untuk reliabilitas itu tes tunggal, tes ulang, tes ekuivalen. Untuk menentukan koefisien reliabilitas suatu alat evaluasi dengan teknik belah dua, ada 3 teknik penghitungan, itu formula Spearman, Brown, Flanagan, dan Rulon. 6. Kemampuan matematis. Bantu pemahaman konsep. Pengertian kemampuan. Kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Kemampuan matematis terdiri dari penilaian matematis, komunikasi matematis, pemecahan masalah matematis, dan pemahaman konsep. Pemahaman matematis yang berpikir kritis dan berpikir kritis. Pengertian pemahaman konsep. Pemahaman konsep adalah kemampuan dasar memahami pengertian pokok untuk pengertian yang selanjutnya. Pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan yang diharapkan memiliki peserta didik dalam pembelajaran matematika. Ciri-ciri pemahaman konsep menurut Polya membedakan 4 jenis, yaitu pemahaman mekanikal, pemahaman induktif, pemahaman rasional, pemahaman intuitif. Mengenai indikator pemahaman konsep, menurut Debdignas, indikator pemahaman konsep sebagai berikut: menyatakan ulang sebuah konsep, mengklarifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu, memberikan contoh dan contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari konsep, menggunakan prosedur atau operasi tertentu, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahui melalui peristiwa dan dialog atau saling berhubungan lingkungan kelas, di mana saat terjadi pengalihan pesanan. Kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat dari kemampuan berikut: menghubungkan, menjelaskan ide, menyatakan peristiwa, mendengarkan, membaca, membuat konjektur, dan menjelaskan. Indikator kemampuan komunikasi matematis. Sulian dan Mosley menemukan bahwa kemampuan komunikasi matematis tidak hanya mengatakan di tertulis, tetapi lebih luas, yaitu dalam kemampuan siswa dalam menyatakan, menjelaskan, menggambarkan, mendengarkan, menanyakan, dan bekerja sama. Kemampuan penilaian sistematis. Penilaian sistematis merupakan penilaian diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah jika dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Ciri-ciri menurut Gisela, ciri penilaian ada 2, yaitu berpikir logis dan bersifat analitik. Bersifat analitik ini merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola tertentu. Analisis yang hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Jenis-jenisnya itu penilaian deduktif dan induktif. Indikator mengajukan dan dugaan, melakukan manipulasi matematik, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan bukti terhadap kebenaran solusi, menarik kesimpulan dari pernyataan, memeriksa kesahihan suatu argumen, menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Pemecahan masalah. Menurut Robert L. Soso, pemecahan masalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk melakukan langkah yang spesifik. Langkah-langkahnya memahami masalah, membuat rencana pemecahan masalah, melakukan rencana pemecahan masalah, melihat kembali. Indikator pemecahan masalah. Indikator kemampuan pemecahan masalah menurut NCTM adalah menyelidiki dan mengerti isi matematik, menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematika, mengenal dan memutuskan pemecahan masalah dari situasi yang diberikan, menerapkan proses dari model matematika untuk situasi nyata. Kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi ide dan argumen. Adapun kemampuan berpikir kritis meliputi beberapa kemampuan menurut Sumano, di antaranya kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen dan bukti, kemampuan untuk menyusun klarifikasi, kemampuan untuk membuat pertimbangan yang bernilai,
kemampuan untuk menyusun penjelasan berdasarkan data yang relevan dan tidak relevan, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi. Indikator kemampuan berpikir kritis dapat disimpulkan: yang pertama, menganalisis dan mengklasifikasi, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang ada, menyusun klasifikasi dengan pertimbangan yang bernilai, menyusun penjelasan, membuat simpulan dan argumen. Kemampuan berpikir kreatif. Menurut Johnson mengatakan bahwa berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari pikiran dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide yang tidak berguna, yang tidak terduga. Dua indikator kemampuan berpikir kreatif. Menurut Johnson, berpikir kreatif yang membutuhkan ketekunan, disiplin diri, dan perhatian penuh. Kemampuan aktivitas mental seperti mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan informasi baru dan ide yang tidak lazim dengan pikiran terbuka, membangun keterkaitan khususnya antara hal-hal berbeda. Berdasarkan uraian yang dipaparkan, indikator berpikir kreatif yang sering digunakan sebagai berikut: kelancaran, originalitas, fleksibilitas, elaborasi. Kemampuan literasi. Maudie menjelaskan pengertian literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa dan lisan, pengetahuan tentang genre dan kultural. Dua indikator kemampuan literasi. Menurut Durjana, merumuskan masalah atau memahami konsep, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah, menggunakan kemampuan matematis dengan berbagai konteks, memecahkan masalah, mengomunikasikan ke dalam bahasa matematis, menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai konteks. Kemampuan berpikir high order thinking. Kemampuan matematika high order thinking adalah kemampuan merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks yang di dalamnya berupa bernalar secara matematis, berpikir tingkat tinggi, dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika menjelaskan fenomena. Indikator kemampuan berpikir high order thinking. Indikatornya menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Subindikatornya membedakan, mengorganisasikan, mengatribusikan, memeriksa, mengkritik, merumuskan atau membuat hipotesis, merencanakan, dan memproduksi. Pengetahuannya konseptual, prosedural, dan metakognitif. Prinsip umum mengukur. Menurut Brockhart, tujuan dari penilaian harus ditentukan dengan jelas dan tepat. Tugas atau item tes yang didesain harus menuntut siswa menggunakan pengetahuan dan keterampilan, menentukan apa yang akan diambil sebagai bukti sejauh mana siswa telah menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya, memfasilitasi siswa untuk berpikir, biasanya menggunakan teks pengantar, visual, skenario, atau beberapa macam masalah, menggunakan bahan-bahan baru bagi siswa, membedakan tingkat kesulitan dan tingkat berpikir dan kontrol untuk masing-masing secara terpisah. Terima kasih, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.